Shalom, selamat pagi. Senang sekali berjumpa kembali di podcast Renungan Doa Pagi. Hari ini, saya mengajak saudara semua membaca kitab Roma pasal 8, ayat ke-18. Yang tertulis, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tidak dapat menjadi dewasa atau sempurna dalam satu hari. Pertumbuhan kedewasaan kerohanian kita untuk menuju kesempurnaan kesucian hidup berlangsung secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu, kita sendiri harus sungguh-sungguh memanfaatkan momentum sekarang ini yang Tuhan berikan. Harus selalu kita ingat bahwa ada saat di mana kita tidak lagi memiliki momentum itu. Jika seseorang tidak memanfaatkan momentum yang Tuhan berikan, sehingga tidak mengalami proses pendewasaan menuju kesempurnaan, suatu hari ia akan sangat menyesal. Penyesalan itu hanya dapat digambarkan oleh Alkitab sebagai ratap tangis dan kertak gigi. Kita harus memperhitungkan bahwa mengalami keadaan dalam ratap tangis dan kertak gigi juga bisa kita alami, artinya, bukan sesuatu yang tidak mungkin kita alami. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh menghindarinya. Kita harus mengerti Injil yang benar, yang menunjukkan bahwa orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang sama artinya, yaitu dengan mendapatkan kasih karunia, justru mengalami kesulitan dalam hidup. Seperti perjumpaan Abraham dengan Allah, membuat dia harus meninggalkan kenyamanan hidup, meninggalkan negerinya, handai taulan atau familinya, untuk menemukan negeri yang tidak ia ketahui tempatnya. Abraham hanya percaya saja, dan mengikuti petunjuk Tuhan. Di perjalanan pun dia mengalami banyak kesukaran. Ini berarti perjumpaan dengan Tuhan, malah membuat hidup Abraham bermasalah. Perjalanan hidup Abraham menjadi lebih berat. Beratnya perjalanan hidup Abraham, mematangkan dirinya sebagai bapa orang percaya. Demikian pula dengan Nuh. Dalam kitab Kejadian pasal 6, ayat ke-8, dikatakan, Nuh mendapat kasih karunia di antara banyak manusia pada zamannya. Hanya Nuh yang mendapat kasih karunia. Tetapi perjumpaan dengan Elohim Yahweh yang memberikan kasih karunia kepada dirinya, membuat hidup Nuh menjadi sulit dan berat. Nuh harus membuat bahtera dengan ukuran yang sangat besar. Nuh dan keluarganya harus menginvestasikan hidup dan waktu mereka untuk rencana Allah tersebut. Pada waktu itu, belum ada alat-alat berat untuk menjadi alat pendukung membuat bahtera yang sangat besar. Betapa beratnya pekerjaan yang mereka lakukan. Tetapi Nuh dan keluarganya melakukannya dengan setia. Hidup Nuh dan keluarganya disita untuk memenuhi rencana Allah, menyelamatkan dunia waktu itu. Selain itu, Nuh juga harus memberitakan kebenaran. Alkitab mengatakan, Nuh itu pemberita kebenaran, mengajak orang masuk bahtera. Hal ini menunjukkan bahwa Nuh memiliki beban terhadap keselamatan jiwa orang lain. Demikian pula dengan Lot. Kehadiran malaikat atau utusan Yahweh ke Sodom dan Gomora, membuat Lot bermasalah. Lot nyaris kehilangan dua anak gadisnya. Akhirnya, Lot kehilangan istri. Dalam hal ini, tentu bukan salah Lot, tapi istri Lot sendiri yang tidak mau dengar-dengaran. Walaupun hidup Lot menjadi berat, tetapi aspek anugerah yang diterima Lot, membuat penderitaan yang Lot alami tidak ada artinya sama sekali. Lot mestinya ikut binasa bersama dengan penduduk Sodom dan Gomora, tetapi karena kasih Allah,
dirinya diselamatkan. Demikian juga murid-murid Yesus. Ketika mereka mendapat panggilan untuk ikut Yesus, mereka harus meninggalkan segala sesuatu. Mereka seperti kehilangan hidup mereka. Akhirnya, Yakobus, saudara dari Yohanes, dipenggal kepalanya. Thomas, digoreng di belanga panas, mati dalam penderitaan. Petrus, disalib dengan kepala di bawah. Dan hal itu berlangsung selama ratusan tahun. Herannya, gereja tidak mati. Orang percaya tidak habis, karena di situ Allah mau menunjukkan bahwa pasti masih ada orang yang berani percaya dengan mempertaruhkan segenap hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kekristenan yang sejati tidak mungkin tanpa penderitaan. Justru penderitaan merupakan momentum berharga untuk memperoleh kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan kekristenan hari ini, keadaannya sangat jauh berbeda dengan kekristenan yang dijalani oleh orang percaya pada gereja mula-mula. Ini jelas menunjukkan ada sesuatu yang salah. Seharusnya, kekristenan membuat hidup orang percaya di dunia ini menjadi sulit, bahkan menderita. Kekristenan hari ini justru ditawarkan sebagai sarana untuk dapat menikmati hidup di bumi dalam kelimpahan materi. Tidak ada kesan sama sekali bahwa mengikut Yesus itu adalah perjalanan hidup yang sukar. Mestinya, kita memahami bahwa Yesus datang, mau memindahkan kita dari dunia yang tidak ideal ke dunia yang ideal. Tapi sebelum kita dipindahkan, harus didewasakan agar layak menjadi anak-anak Allah. Yesus adalah model dari manusia yang layak menjadi anak Allah. Dalam kitab Roma pasal 8, ayat 18, mengatakan, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Ayat ini jelas menunjukkan bahwa mengikut Yesus merupakan perjalanan hidup yang sukar. Kesukarannya adalah, orang percaya harus memiliki hidup seperti yang dijalani oleh Yesus. Kalau seseorang menjalani hidup model yang lain, berarti ia tidak mengikut Yesus. Tragis, hari ini banyak orang Kristen memiliki kehidupan yang jauh berbeda dengan kehidupan yang dijalani oleh Yesus. Banyak orang Kristen yang sebenarnya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara benar, sehingga tidak menemukan penderitaan yang mendatangkan kemuliaan. Saya mengajak saudara semua untuk dapat mengerti dan memahami. Sesungguhnya, Tuhan memiliki tujuan yang baik di balik setiap penderitaan yang kita hadapi. Saya tidak mengatakan bahwa setiap penderitaan kita berasal dari Tuhan. Sesungguhnya banyak penderitaan manusia yang berasal dari dosanya sendiri, atau dikirimkan oleh si jahat. Namun, saya ingin kita semua mengerti bahwa apapun penderitaan kita, mau yang dikirim oleh Tuhan, ataupun yang dibiarkan oleh Tuhan, Tuhan sebenarnya memiliki rencana yang baik dan mulia bagi kehidupan saudara dan saya. Hari-hari ini, mungkin kita hidup dalam keadaan yang baik, tapi besok mungkin dalam keadaan yang tidak baik. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa perjalanan kehidupan kita tidak selamanya dalam keadaan senang atau aman. Ketika kita mengiring Kristus, tetapi percayalah, di balik penderitaan itu, ada kemuliaan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau belajar bersyukur atas semua persoalan hidup yang kami alami. Kami teringat akan firman-Mu,
yang berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Kami yakin bahwa ada sukacita besar di balik penderitaan yang sedang kita hadapi saat ini, dan pencobaan-pencobaan yang kami alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allahku setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kami dicobai melampaui kekuatanku. Aku percaya, pada waktu kami masuk dalam pencobaan, Tuhan akan memberikan kepadaku jalan keluar, supaya kami semua dapat menanggungnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami, pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.